Ya, baik Bu, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bu Ratna juga hari ini? Alhamdulillah kondisi saya baik dan sehat juga, Pak. Baik Pak Barkah, sebelum nanti proses coaching dimulai, untuk tahap awal saya akan menyampaikan beberapa hal ke Pak Barkah nih. Nah, yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching hari ini, Pak. Nanti saat Pak Barkah melakukan proses coaching, yang menggunakan percakapan antara coach dan coachee akan saya amati dan, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Barkah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, serta bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Pak, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Pak yang akan saya tanyakan ke Pak Barkah nih, tentang kompetensi apa yang ingin Pak Barkah kembangkan pada coaching hari ini, Pak? Monggo. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu prinsip mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, Pak. Untuk kompetensi mana yang ingin Pak Barkah kembangkan secara spesifik gitu yang ingin diobservasi? Tentunya yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Barkah dalam proses coaching hari ini, Pak? Saya ingin coaching dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan tentunya harapannya dapat menemukan ide atau langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya sendiri ini. Oh, nggih. Baik, Pak, kalau demikian, begitu dulu nih, Pak, nggih, nanti untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Nah, nanti silakan Pak Barkah dapat melakukan proses coaching dengan Bu Erwin. Semoga, proses coaching-nya berjalan dengan lancar ya, Pak, ya. Baik Bu, terima kasih. Nggih, monggo saged dimulai dengan Bu Erwin, Pak. Oke, baik Bu Ratna, terima kasih. Selamat siang Pak Barkah, boleh saya masuk Pak? Selamat siang Bu Erwin, silakan masuk, monggo. Silakan duduk Bu Erwin. Bu Erwin, gimana kabarnya hari ini? Tumben ke ruangan saya. Alhamdulillah sehat Bapak. Iya nih Pak, mau ngobrol sekalian mencari inspirasi begitu atau solusi dari kekhawatiran saya ini Pak. Wah, kenapa toh Bu? Khawatir dengan apa? Mungkin kita bisa berbagi. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Begini Pak, saya itu kan mengajarnya di sekolah negeri ya Pak ya. Dan notabene-nya sekolah negeri itu kan gratis begitu. Ya, Bu. Kemudian apa yang Bu Erwin khawatirkan sekarang? Ya, begini sih Pak, saya kan juga ingin anak-anak itu mendapatkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, begitu ya Pak. Nah, untuk itu saya sudah berusaha sih sekreatif mungkin dalam memilih media pembelajaran. Namun, saya kan tetap harus membutuhkan sumbangan perhatian dari orang tua kan ya Pak ya. Nah, terkadang nih saya kan memberikan undangan ke orang tua. Tetapi dari orang tua itu hanya beberapa yang bisa rawuh ke sekolah dan beberapa orang tua tidak tidak menghadiri dan tidak konfirmasi begitu Pak. Oh, alah, begitu toh. Lah, lalu tujuan Bu Erwin bertemu saya apa ini, Bu? Saya kesini untuk mencari solusi Pak, bagaimana cara supaya orang tua itu juga turut mendampingi dan berkenan menghadiri undangan yang diberikan oleh sekolah Pak, atau paling tidak memberikan konfirmasi lah kepada saya begitu. Baik, Bu. Mari kita bahas bersama permasalahan ataupun kekhawatiran yang dihadapi Bu Erwin ini. Ya Pak. Nah, sekarang terkait kekhawatiran Bu Erwin tadi, kalau menurut Bu Erwin sendiri ya, indikasi seperti apa toh yang Bu Erwin bisa sampaikan untuk orang tua itu supaya sesuai dengan tingkat keidealan Bu Erwin? Menurut saya sih indikasi keberhasilan orang tua itu menyambut positif kegiatan yang sudah direncanakan oleh sekolah, Pak, dan berpartisipasi aktif terhadap kegiatan yang diadakan di sekolah begitu, Bapak. Oh, begitu. Nah, kalau misal ini ukurannya dengan skala angka 1 sampai dengan 10.
Kira-kira orang tua dalam mendampingi kegiatan sekolah itu di angka berapa gitu? Mungkin di angka 6 menuju 7 ya Pak ya? Oh alah. Lalu indikasi keidealan orang tua dalam mendampingi dan berpartisipasi menurut Bu Erwin di angka berapa Bu itu dia? Di angka 9 Pak, karena memang sekolah negeri itu harus memiliki kekuatan, dan kekuatan terbesar itu menurut saya di peran serta orang tua itu sendiri sih Pak. Kira-kira ya ini ya. Iya. Kendala atau hambatan yang Bu Erwin alami di sekolah terkait dengan peran serta orang tua. Mungkin karena saya itu guru baru ya Pak, sehingga belum banyak mengenai latar belakang ataupun kondisi dari status sosial ekonomi dari orang tua murid saya itu ya Pak. Oh gitu. Kalau kendala hambatannya demikian sih, kira-kira solusi yang terbaik itu menurut Bu Erwin bagaimana? Solusinya mungkin saya harus memiliki pendekatan ya Pak. Misalnya dengan pendekatan inquiry apresiatif yang mengedepankan kekuatan dari peran serta orang tua itu sendiri, begitu Pak. Coba Bu Erwin sekarang pikirkan kembali ya. Tuh, kira-kira strategi apa yang perlu Bu Erwin terapkan untuk mencapai indikasi keberhasilan di level angka 9 tadi loh Bu? Iya, saya sih terpikir untuk home visit ya Pak. Dengan strategi home visit itu mungkin semoga efektif ya Pak. Nah, Pak nih jika boleh saya ketahui lagi strateginya ini Bu. Iya Pak, dari beberapa strategi itu saya berpikir untuk home visit ke rumah-rumah, ke rumah dari murid-murid saya, mengingat jarak sekolah dengan rumah murid-murid saya itu kan berdekatan ya Pak, karena kita masih dalam satu wilayah begitu. Dan mungkin saya juga bisa menambahkan dengan wawancara singkat mungkin dengan murid-murid saya ketika ada jam khusus untuk menggali latar belakang dan sosial budaya ekonomi dari keluarga si anak itu begitu. Itu bagus sekali loh Bu Erwin yang disampaikan tadi. Nah, pelaksanaan membuat strategi itu kira-kira kapan ya Bu ya? Mungkin selepas dari sini saya akan membuat jadwal home visit Pak. Jadi supaya saya segera bersemangat untuk untuk mencari rumahnya anak-anak, terus kemudian saya bisa berkenalan dengan orang tua mereka, dengan keluarga dan dengan lingkungan sosial budaya dari keluarga mereka Pak. Nah ini sekarang. Lalu indikasi ini sebagai catatan keberhasilan dari strategi yang akan Bu Erwin terapkan itu apa Bu? Menurut saya strategi itu berhasil jika hampir atau sebagian besar dari orang tua itu menyambut aktif program-program kelas dan sekolah sih Pak. Jadi tidak hanya beberapa orang tua yang aktif atau pengurus paguyuban saja. Kan ini juga terkait dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak. Jadi mungkin saya juga harus belajar terus lagi mengenai pembelajaran sosial emosional untuk orang tua murid saya begitu. Sekarang bicara waktu ini. Nah, home visit yang akan Bu Erwin laksanakan itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Bu kalau gini? Murid saya itu ada 22 sih Pak. Jika setiap hari saya bisa merencanakan home visit dan tidak ada kegiatan yang bersamaan ataupun rapat ataupun yang lainnya, mungkin maksimal akan selesai 2 bulan Pak, 1,5 sampai 2 bulan. Ya. Kira-kira ini siapa ya Bu yang bisa Ibu ajak untuk mensukseskan strateginya Ibu ini? Pastinya saya akan memberikan informasi dulu kepada anak-anak ya Pak, bahwasanya nanti Bu Erwin akan melakukan kunjungan ke rumah, bahwasanya kunjungan itu tidak bersifat karena kamu melakukan suatu kesalahan ataupun apa begitu, karena memang Bu Erwin hanya ingin mengenal lebih dekat mengenai keluarga dan lingkungannya gitu Pak. Selanjutnya ini ya Bu, menurut Bu Erwin sendiri, apa inti dapat kita ambil dari pertemuan kita hari ini Bu? Luar biasa ya Pak. Jadi saya malah tercerahkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saya lakukan supaya menurunkan rasa kekhawatiran saya tadi. Baik Bu Erwin, semoga waktu 2 bulan lagi ini kita bisa bertemu untuk membahas kegiatan home visit yang sudah Ibu Erwin laksanakan. Ya, sukses ya Bu ya, tetap semangat. Siap, terima kasih Pak Barkah. Saya malah menemukan kondisi-kondisi
dari situasi saya sekarang untuk menemukan solusi saya untuk di masa depan. Terima kasih sekali Pak Barka. Selamat Ya, siang. terima kasih sama-sama Bu Erwin. Demikian Bu Ratna. Nggih. Baik, selamat pagi Pak Barka. Selamat pagi Bu Ratna. Nggih, Pak Barka tadi sudah melakukan proses coaching nggih dengan Bu Erwin. Ya Bu, sudah kami laksanakan tadi. Nggih. Nah, Pak Barka, sebelum nanti saya tutup sesi coaching hari ini, saya akan menanyakan beberapa hal nggih. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Barka lakukan pada proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Pak? Nah, di coaching ini saya sudah melakukan percakapan dengan tahapan alur dikta. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut dapat menggali coaches untuk menceritakan masalah yang dihadapi, dan ini yang penting dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Nggih. Baik Pak Barka, setelah proses coaching tadi dengan Bu Erwin terlaksana, menurut saya sebagai observer, coaching yang tadi dilakukan Pak Barka dengan Bu Erwin tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta nggih. Kemudian Pak Barka juga sudah berusaha menggali masalah yang dihadapi oleh Bu Erwin dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Erwin, sehingga Bu Erwin dapat, menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, selain itu dari proses coaching tadi, sudah dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya ini yang pertama saya ingin lebih memahami bagi alur tirta ini sehingga saat proses coaching saya betul-betul sudah bisa memahami, dengan begitu saya akan lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching lagi. Ya, baik Pak Barka. Semoga ke depan Pak Barka dapat melakukan coaching-nya dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Iya Bu. Oke. Demikian untuk pelaksanaan observasi kita hari ini Pak. Semoga dari keseluruhan proses hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua nggih Pak nggih. Terima kasih Bu Ratna, semoga kita Nggih. dapat diberkati Tuhan. Terima kasih Ya, Bu baik. Ratna. Saya tutup pertemuan hari ini nggih Pak nggih. Terima Iya Bu, kasih. terima kasih sama-sama Bu.